Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Asa Manchester United untuk memboyong Victor Gyökeres ke Old Trafford dipastikan kandas. Penyerang andalan Sporting CP itu dilaporkan menolak pinangan setan merah pada bursa transfer musim panas ini. Laporan ini pertama kali diungkap oleh media asal Portugal, Record. Mereka menyebut bahwa Hasan Cetingkaya, agen dari Gyökeres, telah menyampaikan langsung kepada pihak Manchester United bahwa kliennya tidak berminat untuk kembali bermain di Inggris dalam waktu dekat. Salah satu daya tarik yang ditawarkan MU dalam pendekatan mereka kepada Gyökeres adalah peluang untuk berani dengan Ruben Amorim. Seperti diketahui, Amorim sempat masuk bursa calon pelatih anyar setan merah sebelum manajemen akhirnya memutuskan mempertahankan Erik ten Hag. Namun, meski ada potensi untuk kembali bekerja sama dengan Amorim, Gyökeres dilaporkan tetap menolak pendekatan dari pihak Manchester United. Alasan pasti dibalik keputusan sang penyerang belum diketahui, namun sejumlah laporan menyebut Gyökeres ingin bertahan di Sporting setidaknya untuk satu musim lagi. Menariknya, Manchester United bukan satu-satunya klub yang berminat pada jasa Gyökeres. Arsenal, yang merupakan rival domestik MU, juga dikabarkan memasukkan nama sang striker ke dalam daftar incaran mereka sebagai opsi cadangan jika gagal merekrut target utama. Namun, dengan sikap Gyökeres yang tampaknya belum bersedia meninggalkan Lisbon, baik MU maupun Arsenal kini harus mempertimbangkan alternatif lain. Dengan usia yang masih 27 tahun, Gyökeres masih memiliki cukup waktu untuk mencari tantangan baru di masa depan. Akan menarik untuk ditunggu kemana langkah Gyökeres selanjutnya dalam karir profesionalnya. Menurut jurnalis ternama asal Jerman, Florian Plettenberg, Manchester United telah secara resmi masuk dalam perburuan Hugo Ekitike. Dalam unggahannya di platform X dulu Twitter, Plettenberg menyebut, Manchester United telah secara resmi masuk perburuan Hugo Ekitike. MUFC melakukan kontak dengan Eintracht Frankfurt dalam 48 jam terakhir, menyatakan ketertarikan konkret dan mengumpulkan semua informasi penting. Liverpool dan Chelsea masih dalam persaingan, dan sekarang MU juga ikut. Harga, 100 juta euro. Striker asal Prancis itu memang tampil gemilang bersama Frankfurt musim lalu, mencetak 22 gol dan 12 assist dalam 48 pertandingan di semua kompetisi. Tak heran jika banyak klub top Eropa terpikat, termasuk Liverpool dan Chelsea. Ekitike, yang sebelumnya bermain untuk PSG, memiliki kontrak hingga 2029, dan Frankfurt tidak berada dalam posisi terpaksa menjual. Dengan banderol yang mencapai 100 juta euro, sekitar 85 juta pound atau 1,5 triliun rupiah, transfer ini tentu menjadi taruhan besar, terutama bagi MU yang sedang dalam kondisi keuangan yang ketat dan butuh banyak pembenahan di sektor lain. Mengeluarkan dana sebesar itu untuk satu pemain, apalagi yang belum sepenuhnya terbukti di Premier League, bisa menjadi keputusan yang berisiko tinggi. MU mungkin akan lebih bijak jika mencari opsi striker lain yang lebih terjangkau dan berpengalaman. Manchester United resmi memperkenalkan Matheus Cunha sebagai rekrutan anyar mereka dengan harga 62,5 juta pound dari Wolves. Pemain asal Brasil ini diharapkan bisa mengubah nasib setan merah setelah musim terburuk dalam 51 tahun terakhir. Cunha mengaku bergabung dengan MU adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Dia memahami mungkin banyak yang tidak mengerti keputusannya bergabung di saat klub sedang dalam masa sulit. Cunha mengidolakan Wayne Rooney dan skuad MU yang menjuarai Liga Champions 2008. Dia bertekad mengembalikan masa-masa kejayaan itu meski saat ini MU jauh dari level tersebut. Cunha menjadi rekrutan pertama Amorim musim panas ini. Dia sangat antusias bekerja sama dengan pelatih asal Portugal tersebut. Dengan semangat baru yang dibawa Cunha, MU berharap bisa bangkit dari keterpurukan. Pemain asal Brasil ini diharapkan menjadi sosok penting dalam skema permainan Amorim. Musim depan akan menjadi ujian nyata bagi Cunha dan MU. Fans Old Trafford tentu berharap kedatangan Cunha bisa menjadi awal kebangkitan setan merah. Jika komitmen dan semangatnya bisa menular ke pemain lain, bukan tidak mungkin MU akan kembali bersaing di papan atas. Semua mata kini tertuju pada performa Cunha dan kawan-kawan di musim mendatang. Kabar mengejutkan datang dari mantan gelandang Manchester United, Fred. Pemain asal Brasil itu disebut-sebut bakal kembali merumput di Premier League usai diminati salah satu klub Inggris. Fred meninggalkan Old Trafford pada musim panas 2023 lalu, setelah 5 tahun berseragam setan merah. Ia dilepas ke Fenerbahce dengan mahar sekitar 8,62 juta pound, plus tambahan bonus senilai 4,31 juta pound. Selama berseragam Fenerbahce, Fred tampil solid dengan mencatat 80 penampilan. Ia juga menikmati kerjasama dengan pelatih anyar, Jose Mourinho, yang mengambil alih kursi pelatih dari Ismail Kartal sejak Juni tahun lalu.
Namun, masa depan Fred di klub raksasa Turki itu kini mulai dipertanyakan. Laporan media lokal mengklaim bahwa Mourinho siap melepas sang gelandang demi memberi ruang bagi rekrutan baru. Menurut laporan Soyuz.sport yang dikutip Daily Mail, Fenerbahce membuka peluang menjual Fred di bursa transfer musim panas ini dengan harga relatif murah, yakni hanya 15 juta pound. Harga tersebut langsung menarik perhatian Everton, yang saat ini tengah mempersiapkan skuad untuk musim baru setelah finish di posisi ke-13 Premier League. Apalagi, musim depan The Toffees akan memainkan laga kandang di stadion anyar mereka, Hill Dickinson Stadium. Manajer David Moyes disebut menjadikan Fred sebagai target utama untuk memperkuat lini tengah tim. Pihak klub pun siap mendukung penuh rencana transfer tersebut. Meski kontrak Fred di Fenerbahce masih berjalan hingga 2027, Everton dilaporkan siap memulai negosiasi dalam waktu dekat. Bryan Mbeumo menjadi buruan panas di bursa transfer musim panas ini setelah mencetak 20 gol untuk Brentford musim lalu. Dua raksasa Premier League, Manchester United dan Tottenham, terlibat perang sengit memperebutkan tanda tangannya. Tottenham resmi mengajukan tawaran 65 juta pound ditambah 5 juta pound bonus untuk Mbeumo. Nilai ini 10 juta pound lebih tinggi dari penawaran terakhir MU yang ditolak Brentford. Klub asal London Utara ini berharap bisa memanfaatkan hubungan baik antara Frank dan Mbeumo. Pelatih asal Denmark itu sebelumnya menyatakan kekagumannya pada sang pemain saat masih menangani Brentford. Meski begitu, Frank mengakui Brentford adalah klub yang terbuka menjual pemain jika harganya tepat. Pernyataan ini kini menjadi kenyataan dengan kepergian Frank ke Tottenham dan upayanya membawa Mbeumo. Manchester United dikabarkan meminati Victor Osimhen. Kendati demikian, setan merah terganjal gaji mahal pemain asal Nigeria itu. Osimhen menjadi target yang lebih realistis dengan nilai transfer lebih murah. Tapi, ganjalan gaji tinggi menjadi penghalang untuk MU. Media Inggris, The Sun, mengungkap bahwa Osimhen ingin mendapat bayaran 300.000 pound sterling tiap pekan setelah pajak. Artinya, MU butuh memberinya gaji 500.000 pound sterling tiap pekan. Gaji setinggi itu disebut tak akan bisa dipenuhi Man United. Manchester United akan menyambut kedatangan Diego Leon, bek kiri muda asal Paraguay, mulai awal Juli. Pemain berusia 17 tahun tersebut telah resmi direkrut pada bulan Januari lalu dengan nilai transfer mencapai 7 juta pounds, namun tetap dipinjamkan ke klub asalnya, Cerro Porteño, hingga akhir musim. Leon diperkirakan akan bergabung ke skuad utama Manchester United musim panas ini, memberikan pilihan baru di lini pertahanan untuk manajer Ruben Amorim. Dalam sepak bola modern, pemain muda dengan potensi besar sangat dicari, dan Manchester United telah menunjukkan keseriusan mereka dalam mendatangkan talenta seperti Leon. Klub hanya membayar sekitar 3,3 juta pounds sebagai pembayaran awal, dengan sisanya tergantung pada performa dan bonus terkait. Keputusan untuk membiarkan Leon tetap bermain di Paraguay diyakini sebagai langkah strategis agar sang pemain mendapat menit bermain reguler di level profesional sebelum menghadapi tekanan kompetisi Premier League. Leon diharapkan bisa menunjukkan performa terbaiknya untuk masuk ke dalam skema Amorim, namun jalan menuju tim utama tidak mudah mengingat banyaknya nama berpengalaman di posisi bek kiri. Meski begitu, kehadirannya menambah kedalaman skuad di sektor pertahanan dan memberikan variasi taktik bagi Amorim, yang membutuhkan banyak pemain bertahan dalam skema 3-4-2-1 favoritnya. Manchester United tengah berada dalam tekanan untuk memperbaiki lini serang mereka setelah musim yang mengecewakan. Klub tersebut menempati peringkat ke-15 di Liga Inggris musim lalu dengan selisih gol negatif dan tanpa jatah kompetisi Eropa. Dalam konteks ini, nama Victor Gyökeres muncul sebagai solusi potensial untuk memperkuat daya serang di musim mendatang. Gyökeres telah mencuri perhatian setelah mencetak 97 gol dalam 102 pertandingan untuk Sporting sejak bergabung dari Coventry pada 2023. Di ajang Liga Champions musim 2024/25, dia telah mencetak 6 gol dari 8 pertandingan. Statistik tersebut menjadikannya salah satu penyerang paling produktif di sepak bola Eropa saat ini. Namun, nilai transfer yang tinggi menjadi batu sandungan. Presiden klub Sporting, Federico Varandas, menyampaikan bahwa klubnya tidak akan melepas sang penyerang dengan harga 70 juta euro seperti yang ramai diberitakan. Nilai tersebut diperkirakan akan meningkat, mengingat banyak klub besar yang juga menunjukkan minat terhadap sang pemain, dengan laporan menyebut bahwa harganya bisa mencapai 80 juta euro. Dalam kasus Gyökeres, Manchester United tampaknya harus melanggar batas 60 juta pounds yang mereka tetapkan sendiri jika ingin mendapatkan jasa sang penyerang. Mengingat kebutuhan mendesak di lini depan, klub kemungkinan harus mempertimbangkan kembali pendekatan transfer mereka. Apalagi, mengandalkan hasil dari penjualan pemain bisa menjadi solusi untuk menyeimbangkan neraca keuangan tanpa harus mengorbankan target utama. Dengan semakin ketatnya persaingan di sepak bola Eropa, Manchester United dihadapkan pada dilema, mempertahankan prinsip ekonomi atau berinvestasi besar demi membangun kembali kekuatan mereka di papan atas. Pilihan untuk mendatangkan Gyökeres bisa menjadi penentu arah baru proyek jangka panjang di Old Trafford, apalagi setelah musim terburuk sepanjang sejarah mereka di Premier League.
Edwin van der Sar membela Andre Onana. Ia menegaskan bahwa masalah Manchester United bukan di sektor penjaga gawang. Desakan agar MU mencari penjaga gawang baru sebagai pengganti Onana mencuat. Nama Emiliano Martinez Santer dikaitkan dengan The Reds Devils sebagai calon pengganti Onana. Mantan kiper MU, Edwin van der Sar, tapi tak setuju dengan anggapan bahwa MU harus mendatangkan kiper baru pengganti Onana. Ia menilai Onana hanya kambing hitam atas buruknya performa MU. Ia menegaskan bahwa Onana masih layak menjadi kiper utama Man United. Van der Sar tahu betul kemampuan Onana karena pernah mengembangkan bakat kiper 29 tahun ini di Ajax Amsterdam. Pria asal Belanda ini menyebut titik lemah MU bukan di sektor penjaga gawang. Maka dari itu, MU sebaiknya membeli pemain di sektor lain daripada mendatangkan kiper baru. Saya sudah mengenalnya sejak lama. Ia menghabiskan 4 atau 5 tahun di Ajax. Saya berlatih dengannya dan melihatnya berkembang. Ia memiliki kekuatan yang hebat. Ia atletis. Ia memiliki reaksi yang baik dalam melakukan penyelamatan. Ia piawai dalam menggunakan kakinya dan segalanya. Saya yakin ia akan bisa mengatasinya, ujar Van der Sar dikutip dari Talksport. Saya pikir ada lebih banyak sektor yang harus dipertimbangkan United jika Anda dapat memiliki pemain yang lebih baik, pemain yang berbeda. Tetapi saya tidak berpikir situasi penjaga gawang perlu ditangani sekarang, jelasnya. Pendapat Van der Sar ini didukung dengan statistik Onana yang tak terlalu buruk dalam hal penyelamatan. Ia bikin 90 penyelamatan di Liga Inggris 2024/2025.